Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di Desa Gunung Agung, Kecamatan Merapi Barat, dan berkesempatan mengunjungi Kepala Desa Gunung Agung, yaitu Pak David Apriansah. Kita akan mengulas banyak tentang hal yang saat ini sedang marak juga diperbincangkan, yaitu tentang sosialisasi dari Perda Organ Tunggal dan Karhutlah. Kita akan melihat apakah sudah sebatas mana, sejauh mana sosialisasi ini ke masyarakat. Oke, ikuti terus kami. Luar biasa ya kediaman Pak David ini, banyak kendaraan dan tempatnya asri. Beliau hobi memelihara hewan, penyayang binatang, dan kita lihat sudah merintis untuk membuat taman pribadi. Oke, mungkin ada di sini. Ini orangnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Pak David, kita ingin tahu sejauh mana sosialisasi dari pemerintah Desa Gunung Agung ini ke masyarakat tentang aturan-aturan yang ditetapkan di Perda Organ Tunggal dan sosialisasi Karhutlah. Kalau ini Pak, untuk organ tunggal itu kita sosialisasinya seperti apa itu sistemnya? Ya, kalau untuk organ tunggal ya kita sosialisasikan kepada warga Desa Gunung Agung. Kadang pas waktu sebelum sholat Jumat pas warga lagi ya, ngumpul, di masjid kebenaran warga lagi ngumpul ya untuk melakukan sholat Jumat. Jadi kita sampaikan itu, menyikapi dan meneruskan perbub dari pemerintah Kabupaten Lahad untuk larangan melakukan hiburan kegiatan organ tunggal untuk malam hari. Itu sudah kami sampaikan kepada warga ataupun mensosialisasikan kepada warga, baik melalui sebelum sholat Jumat ataupun di tempat-tempat keramaian yang lainnya yang ada di Desa Gunung Agung. Pak, tapi ada nggak Pak ya yang masyarakat yang maksud aku yang memprotes gitu ya, pengennya kan karena organ tunggal kan salah satu hiburan masyarakat juga kan, apalagi di skup desa-desa gitu Pak. Ya memang DAan kalau menyikapi paham yang ada di masyarakat itu pasti kita temui yang namanya protes, kurang setuju dan segala macam. Ya. Cuman ya itulah risiko kita selaku pemerintah desa, harus memberikan penjelasan yang masuk di akal ya, atau yang tepat. Karena di satu sisi hiburan itu sangat penting, cuman di sisi lain di situ juga bisa menyebabkan adanya keributan, perkelahian. Dampak negatifnya. Iya, ya, dampak negatifnya. ya. Jual beli miras, Ya. narkoba, perkelahian dan lain sebagainya. Itu harus kita jelaskan secara rinci kepada warga. Ya alhamdulillah bisa diterima oleh warga Desa Gunung Agung. Jadi kalau ada acara-acara sekarang mainnya di siang kalau pengen pakai organ gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang yang namanya Desa Gunung Agung ini belum ada. Siang pun warga Desa Gunung Agung sudah mulai mentaati peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Cukup acara seadanya. Karena saya juga selaku pemerintah desa menyampaikan, daripada kita mengeluarkan uang kurang bermanfaat, ya lebih baik uang tersebut dimanfaatkan setelah akad nikah atau resepsi untuk modal kehidupan di masa yang akan datang. Lebih bagus lagi. Itu ya. yang lebih bagus lagi. Tapi ya, ini Pak ya, Pak Kades sendiri hobi nggak sebenarnya organ tunggal? Ya jujur nih Dean, sebenarnya namanya hiburan. Seumur-umur kita ya hobi ya. Senang. Ya cuman demi berlangsungnya dan menjalankan peraturan yang ada dari pemerintah daerah, ya kita ikuti. Karena tempat hiburan ya bisa, walaupun bukan organ tunggal, ya mungkin kita bisa beli salon, karaoke sendiri kita. Itu. Jadi ini bukan-bukan ya,
Betul. Sebagai apa? Ketaatan nih Pak ya. Betul. Ketaatan untuk supaya tidak apa memakai organ tunggal di malam hari. Betul. Pak Kades tahan beli Salon sendiri. besar ya. Di karaoke bersama keluarga, teman-teman. Termasuk warga kalau mau hiburan datang. Silakan. Walaupun seadanya. Seadanya, benar-benar. Dan itu tetap tadi diutamakan tidak akan ada miras segala macam, Pak ya. Betul. Jadi dampak peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah itu dampak positifnya sungguh sangat bagus. Benar-benar. Untuk mengantisipasi dampak negatifnya. Ya dampak negatifnya ya saya uraikan tadi. Begitu banyak sampai perkelahian, perjualan jual beli miras, bahkan narkoba dan lain sebagainya. Jadi itu sebagai bentuk dukungan juga, Pak. Betul, terhadap pemerintah daerah. Pak, kalau untuk yang saat ini lagi menjadi antisipasi juga kebakaran hutan kan, sosialisasi ke masyarakat kita seperti apa, Pak, untuk sejauh ini? Oh ya, betul itu Adinda Aan. Ya, jadi kami pun mendapatkan juknis dari Kapolri melalui Kapolda dan diteruskan lagi sampai ke Kapolsek bahwa dilarang tegas untuk mengadakan pembakaran hutan. Sosialisasi mengenai hal tersebut pun sudah kami lakukan itu, Dan. Ya, diantaranya memberikan kesadaran diri kepada masyarakat agar masyarakat kalaupun ingin membuka lahan jangan pakai membakar hutan tersebut. Cuman ya karena sudah kebiasaan dari nenek moyang, akhirnya kami ambil suatu kesimpulan, silahkan bakar hutan, cuman dikit-dikit. Jadi rumput sama ranting-ranting itu dikit-dikit. Sedikit. Jadi kira-kira luasannya itu 1/2 hektar, bikinlah 30 kali bakar. Jadi agar api dan asapnya tidak terlalu mengepul. Mengepul dan melahap ke tempat yang lain. Tempat yang lain, benar. Itu pun di sisi lahan mereka harus diberikan jarak, dalam artian dibersihkan sekitar 5 meter. Jadi walaupun nanti sumpama ada angin ada apa, dia nggak langsung nyambar ke lokasi lahan yang lain. Jadi ada strategi untuk pembakaran itu, karena betul. Ya mayoritas warga kita petani memang, Pak, petani, betul. Dan butuh melakukan itu kan. Betul. Tapi untuk antisipasinya tadi, Pak Kades sudah menerapkan banyak strategi, misalnya pembakaran secara bertahap dan yang lainnya itu jarak ya. Iya, dikasih jarak, dibersihkan agar api tersebut tidak masuk ke lokasi lahan yang lainnya. Oke. Pak, untuk saat ini program-program kita, Pak, yang sudah dilakukan. Kemarin saya lihat sudah selesai ya pembangunan PAUD ya untuk mencetak generasi-generasi belia di desa kita ya. Betul, karena ya alhamdulillah syukur untuk adik-adik dari Lahat Online. Kita pun alhamdulillah kemarin walaupun di situasi pandemik sekarang ini, ya berdasarkan hasil musdes yang ada di 2019, ya alhamdulillah dana yang diberikan oleh APBN ataupun dana desa itu masih tetap bisa kita menjalankan pembangunan secara fisik. Ya diantaranya tadi, di samping dana BLT yang kita berikan kepada masyarakat yang berhak menerima, kita pun tetap berhasil membangun gedung PAUD sebanyak 3 lokal. 3 lokal. 3 lokal. Beserta honor gurunya sudah kita bayarkan selama 6 bulan. Itu desa, Pak ya yang ini ya? Iya, dana desa, dana desa. Terus lagi pemagaran keliling, permainan anak-anak, sampai kita tambahkan juga pemberian 1 setel baju gratis kepada anak-anak PAUD tersebut. Ada berapa, Pak? Jumlah murid saat ini ada 35 orang. 35. Ya, alhamdulillah syukur. Usia dini ya. Dan dari ke 35 siswa ini dari desa juga difasilitasi dengan pakaian seragam ya. Seragam PAUD. dan tidak dipungut biaya SPP. Diberikan gratis. Gratis. Jadi ya, karena begini adean, setelah kita pelajari dan kita hayati, memang tanggung jawab adanya PAUD atau pendidikan anak usia dini itu termasuk salah satu tanggung jawab dari seorang kepala desa. Betul ya. Nah, di samping tadi kalau adean dari Lahat Online mengatakan untuk program di 2020 ini walaupun di situasi pandemik COVID-19 ini, kita juga tetap menjalankan aturan yang ada dari Kemendes
yang mana yang bunyinya satu desa satu perpustakaan. Nah, Dan ya. alhamdulillah syukur sekarang ini juga tengah berjalan, bahkan sudah selesai. Oh, gitu itu ya? pembangunan gedung perpustakaan. Perpustakaan. Kemarin saya sempat juga bicara dengan apa Pak Alfa Edison ya, Ya. Kepala Perpustakaan Kabupaten Lahat. Memang program dari Bupati sekarang itu pembangunan satu desa satu perpustakaan. Betul. Jadi turut mendukung Pak ya. Turut mendukung. Padahal ini belum diiniin ya. Betul. Dan alhamdulillah sudah kita laksanakan, sudah dibangun. Tinggal pembuatan tempat-tempat buku Oke. dan tahapan untuk pembelian buku. Itu. Tapi bantuan juga bisa Pak melalui perpustakaan, mungkin mengusulkan ya untuk buku-buku yang mengisi. Betul. Jadi sambil menunggu pemagaran secara keliling, baik gedung PAUD maupun gedung perpustakaan, karena itu kita beli tanahnya itu satu wadah. Jadi gedung PAUD 3 lokal bersama dengan gedung perpustakaan. Oh, itu Dan untuk pembelian berdekatan, tanah, ya berdekatan. Jadi satu lokasi. Dan itu pun ya karena kita tahu aturan juga tidak memakai dana desa dalam pembelian tanah. Iya benar. Itu kita manfaatkan yang kemarin itu dana dari ADD. Oh, Ya, gitu. alokasi dana dasar Alokasi dari dana dasar. pemerintah daerah. Jadi itu yang dibelanjakan untuk tanahnya ya. Betul, betul. Dan luar biasa ya. Kemarin itu baru dicanangkan, baru mau menjadi program gitu ya untuk satu desa satu perpustakaan. Tapi Desa Gunung Agung sudah bukan mencuri start ya, sudah melakukan terobosan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah ya yang mempunyai program. Luar biasa Pak, karena saya juga senang di dunia literasi ini. Saya sangat mengacungkan jempol nih untuk Pak Kades nih. Tapi Cuman, Pak, ya betul. mungkin bisa menjadi saran juga Pak untuk perpustakaan supaya tidak apa, untuk mengantisipasi agar menghindari karena sekarang buku agak susah nih ngajak orang baca kan. Mungkin dibikin tempatnya senyaman mungkin Pak. Gitu. Betul, betul. Jadi perencanaan kita, gedung perpustakaan sudah dibangun. Nanti mungkin kita pakai rangka baja untuk wadah buku-buku tersebut. Ya. Dan rencana juga setelah kita analisa, jadi buku yang akan kita taruh nanti itu baik untuk anak-anak, remaja ataupun orang tua. Yang maksudnya di situ ada ilmu untuk anak-anak. Ya mungkin karena di Gunung Agung banyak warga desa ini yang bertani, Ya, kita juga akan berikan buku-buku penyuluhan mengenai pertanian. Cara bercocok tanam, pemupukan, itu ya. peternakan, dan yang paling penting lagi ilmu-ilmu keagamaan. Luar biasa, sudah jauh ya pemikiran Betul. dari. Ya sebenarnya ini adik-adik dari Lahat Online, ya apalah artinya, apalah dayanya seorang David, Yap. seorang kepala desa Gunung Agung, bukan dalam artian David serba ini serba itu, cuman tidak lepas dari dukungan masyarakat dan seluruh masyarakat desa Gunung Agung, Masyarakat yang terkhusus aparatur pemerintahan yang ada, BPD dan seluruh kelembagaan. Dan memang saya perhatikan Pak David sampai saat ini komitmen ya untuk mengabdikan diri ya untuk masyarakat gitu ya. Ya alhamdulillah, karena itu memang sudah kontak untuk kita ini Adinda Aan. Karena seorang pemimpin itu mau tidak mau kita konsisten dengan tugas. Yap. Jadi walaupun kita ada kesibukan di sana sini, cuman untuk menjalankan atau fungsi ataupun ketugasan selaku pemerintah setempat, ya kita harus profesional dalam hal itu. Demi warga Desa Gunung Agung khususnya. Yang tercinta ini. Yang tercinta dan yang paling disayangi. Paling disayangi. Apalagi Pak David ini terkenal ini Pak, apa? Suka berbagi ya orangnya. Senang. Ya sebenarnya itu adik-adik dari Lahat Online, kalau permasalahan kita suka berbagi, suka memberi. Ya karena menurut saya secara pribadi tidak ada salahnya ketika memang kita lebih, kita harus berbagi. Karena rezeki yang kita dapat itu berarti ada juga milik orang lain yang dia dapatkan itu melalui kita. Katakanlah perantara. Bijak. Jadi rezeki bapak, ibu, adik-adik itu dapatnya melalui kita. Bukan berarti dalam artian itu saya orang baik, tidak juga. Saya masih banyak kekurangan, banyak kesalahan dan lain sebagainya. Itu. Dan inilah ya yang apa? Membuat satu kedekatan sih sebenarnya dengan Pak Kades ini ya. Saya menganggapnya sudah seperti kakak saya sendiri juga, karena banyak belajar dari beliau. Hidup ini cuma sekali, yang penting
bagaimana bisa berarti gitu ya Pak? Berarti baik dunia maupun untuk akhirat. Itu Apa yang paling penting. Apa yang kita dilakukan di dunia itu bermanfaat untuk orang banyak dan itu menjadi bekal juga untuk akhirat. Betul. Gitu. Dan yang terpenting juga adik-adik dari Lahat Online, ya saya juga terima kasih banyak. Ya, Pak. Ada adik-adik, Aan, Dimas, Dedi dan yang lain. Karena tanpa kita sering bertemu, kita sering berkoordinasi, ya mungkin pengetahuan saya tidak juga sampai seperti yang sekarang ini. Jadi saya apresiasi sekali kepada adik-adik dari Lahat Online. Tapi kami yang banyak terima kasih nih Pak. Ini sambutannya baik ya. Kak David ini orangnya ramah ya, mesti ramah dan baik, selalu menerima kita dengan tangan terbuka Pak, ya. Betul. Dengan sangat menghargai Ya, betul, profesi kita. Tapi untuk sekarang sudah kedekatan hati Pak. Ya sebenarnya DAan itu tidak juga. Ya kalaupun ada asumsi bahwa seorang David ini baik, yaitu kalian-kalian lah yang berhak menerima. Ya. Cuman tidak luput, saya secara pribadi pengen belajar ya untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang. Oke, untuk pemirsa mungkin itu saja hari ini perbincangan singkat Pak ya kita, tapi insya Allah bermakna dan mengedukasi untuk yang lainnya. Amin, amin. Kita sudah banyak menyimpulkan bahwa untuk sosialisasi di sini terkait Perda Organ Tunggal yang sudah ditetapkan itu sudah gencar dilakukan oleh Kak David Apriansah ini, baik di acara-acara yasinan, saat sholat Jumat dan acara-acara apa saja yang banyak warganya dia sampaikan. Betul. Termasuk sosialisasi untuk kebakaran hutan dan lahan, Karhutlah. Luar biasa, terima kasih Kak. Ya. Terima kasih, yang pasti kami sangat terima kasih karena sudah diterima dan dengan sambutan yang baik. Insyaallah ke depan kita akan lanjutkan lagi perbincangan dengan bahasan dan topik-topik yang lain. Amin, amin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.